Bapak pasangan nomor 3. Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Dan sekarang langsung kepada panelis Ibu Siti Nurbaya. Terima kasih dari Pak Joko dan Pak Basuki, kita juga sudah mendengar visi yang baik, agenda yang bagus-bagus termasuk dalam birokrasi ini. Dan pemerintahan itu ada 2 syarat untuk kita berhasil melaksanakan agenda-agenda pemerintahan kita. Syarat yang pertama yaitu dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanyaan saya, bagaimana strategi nanti apabila menduduki pemerintahan ini di dalam membangun hubungan dengan legislatif? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan birokrasi, tadi ada Bapak menyebut soal disiplin anggaran. Memang dalam konsep birokrasi yang namanya korupsi itu sebetulnya adalah kegagalan di dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau terjadi korupsi, maka birokrasi itu yang duduk di situ itu melaksanakan tugas. Baik. Pertanyaan saya, Bapak tadi menyebut disiplin anggaran. Nah, di dalam birokrasi, korupsi bisa didekati atau diawali dengan melakukan disiplin anggaran sekaligus dikawinkan dengan disiplin administrasi. Jadi saya ingin tahu dari Pak Joko dan Pak Basuki, kira-kira strategi apa untuk disiplin anggaran dan disiplin administrasi ini sehingga tidak ada birokrasi kita yang gagal menjalankan tugas. Terima kasih. Silakan. 2 menit waktunya. Bu Siti, Dewan itu adalah mitranya eksekutif. Jadi dengan mereka, kalau ada program dipresentasikan kepada mereka dalam sebuah komunikasi baik formal maupun informal, dan program itu berorientasi kepada rakyat, berorientasi kepada warga, berorientasi pada kota, saya amat yakin insya Allah bahwa yang namanya komunikasi politik seperti itu akan bisa membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang biasanya mentok karena harus dijelaskan secara terbuka kepada Dewan. Kalau Dewan tahu bahwa program ini memang dibutuhkan oleh rakyat, mereka juga akan mau memberikan persetujuan. Tetapi kalau dari kita ada kepentingan-kepentingan yang bisa dibaca oleh Dewan, ya tentu saja mereka tidak akan menyetujui. Ini yang sudah kami alami 7 tahun seperti itu. Kemudian di bidang birokrasi, terutama di anggaran, kami ingin merombak sistem anggaran yang kecil-kecil. Artinya anggaran yang kecil-kecil ini harus dimampatkan menjadi sebuah anggaran yang besar untuk orientasinya semuanya kepada masyarakat. Tetapi anggaran yang besar ini, kalau sudah jadi program, itu harus ada manajemen kontrol harian, mingguan, dan bulanan yang baik. Sehingga jangan sampai program yang sudah ada dengan duit yang besar itu melenceng ke mana-mana. Artinya kalau yang kecil-kecil ini masih banyak, itu adalah anggaran yang biasanya hilang tetapi gabung dalam 1 tahun sudah jumlah yang sangat besar sekali. Lebih baik anggaran gede tapi bisa dikontrol. Jadi seprinsip dalam manajemen birokrasi, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Itu jaminannya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki. Silakan kembali, dan itulah tadi penajaman visi misi di bidang tata kelola pemerintah ya, dan birokrasi dan keamanan. Itu ada bagaimana tata kelola pemerintah dan birokrasi, dan saat lagi masih ada tema-tema selanjutnya ya, yaitu sosial budaya dan keagamaan yang akan kita dengar bagaimana visi misi para calon ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tapi kita harus break dulu, pemirsa dan hadirin, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Putaran kedua ini ya, dan kita sudah sampai pada tema sosial budaya dan keagamaan. Seperti tadi kita beri waktu 5 menit ya. Sekarang gilirannya pasangan nomor urut 3 Basuki Cahayapurnama untuk menyampaikan visi misi tentang sosial budaya dan keagamaan. 5 menit dari sekarang, silakan.
Yang pertama, kami ingin di Pusat Kebudayaan Nusantara dengan tuan rumah Betawi. Yang pertama, ini di sisi budaya. Kemudian yang kedua juga Perda Pelestarian Budaya Betawi ini harus segera diselesaikan. Sehingga proteksi perlindungan terhadap budaya Betawi ini betul-betul real sebuah payung hukum. Yang ketiga, sanggar-sanggar seni budaya yang ada di kampung-kampung harus dihidupkan kembali dengan berbasis pada budaya Betawi. Yang keempat, mal, kemudian bangunan-bangunan kantor harus diperbanyak aksen-aksen yang bernuansa Betawi. Kemudian yang kelima, PNS setiap hari Kamis harus pakai baju Betawi. Mohon tenang, Pak Radin. Itu akan dimulai dari PNS dulu. Kemudian bank-bank, mal-mal semuanya harus pakai baju Betawi semuanya. Kemudian poin yang penting yang kedua adalah bagaimana merubah perilaku atau merubah budaya masyarakat menjadi sebuah budaya tertib, budaya yang santun, budaya bersih. Ini juga harus dikampanyekan besar-besaran di DKI ini. Budaya dan perilaku itu, saya yakin yang namanya macet itu juga akan terkurangi karena kita punya budaya tertib. Kebersihan kota juga sama, buang sampah di mana-mana juga akan menjadi baik kalau budaya bersih ini kita kampanyekan besar-besaran di DKI Jakarta ini. Ya, saya tambahkan. Jadi Jakarta ini kekurangan taman, sekarang cuma 80. Harusnya taman itu bisa capai 500. Masih tidak mencapai 20% target, hanya 8,sekian%. Kalau ini dilakukan, tujuannya apa? Supaya kita bisa memanusiakan orang Jakarta. Dan taman-tamannya pun harus ada pendidikan kebudayaannya. Misalnya kalau kita bilang Taman Menteng, itu kita tanamin pohon menteng. Kalau taman di Kebayoran, ya kita tanamin jati bayur. Kalau taman semanggi, kita tanamin pohon semanggi. Jadi orang ngerti kenapa taman ini layak Jakarta. Lalu untuk para seniman, ini juga bukan cuma butuh uang, beliau-beliau ini juga butuh mentas. DKI punya 5 kantor wali kota yang besar sekali sebetulnya. Kita bisa bikin semacam pasar malam, pasar rakyat, tiap Sabtu dipakai untuk pementasan budaya ini. Pertama kita modalin, nanti lama-lama akan terjadi sebuah siklus ekonomi. Ada pasar malam, PKL, pedagang food court bisa masuk ke dalam. Ada kuliner khas Betawi. Jadi jangan kuliner khas Betawi atau ke fair. Atau pas ada pemilu kada saja, kan kasihan. Ini harus kita kembangkan, karena dengan ada tempat-tempat inilah, maka kebudayaan ini akan terus bertumbuh. Nah, hal inilah yang kita harapkan, kalau kita bicara tentang kebudayaan, kita bicara tentang faktor sosial juga, ada yang lebih penting. Jakarta ini begitu luas, banyak suku, ras, agama berbeda. Kita para ahli sosiologi, kita harus petakan di tiap sudut ini apa masalahnya. Jadi sehingga kita pemerintah untuk melakukan solusi atas masalah sosial bisa dengan mudah karena kita tahu persis apa masalah di tiap titik-titik di kampung-kampung ini. Kita punya psikologi. Jakarta beda dengan di kampung, punya fakultas kedokteran yang banyak, fakultas psikologi yang banyak. Kita bisa melakukan mahasiswa-mahasiswa semangat membangun rumah atau apartemen sederhana terpadu. Di situ ada ruangan-ruangan untuk pelatihan-pelatihan dan untuk membantu secara psikologi maupun masalah-masalah sosial yang ada. Nah, kami yakin dengan universitas yang hampir 300, maka kami Jakarta nanti akan bisa dipetakan dengan baik. Di setiap RW, di setiap RT, karena ada pepatah bilang, tiap rumah tangga mempunyai kesusahan yang berbeda. Karena memberikan kartu nama kami yang ada nomor handphone kami. Supaya setiap keluarga bisa menyampaikan kepada kami, lalu kami cross-check dengan universitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama.